Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren Nurhaliza Haq dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, khususnya peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alkohol glikol atau keton. Nah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja, salah satunya adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor kimia adalah penyakit yang diakibatkan oleh alkohol glikol atau keton. Pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai definisi alkohol. Alkohol adalah golongan alkanol yang merupakan senyawa karbon yang mengandung satu atau lebih gugus hidroksil OH pada suatu senyawa alkana. Alkohol termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Senyawa alkohol yang apabila gugus fungsi OH terikat pada satu rantai karbon alifatik maka memiliki rumus umum yaitu CnH2n tambah 1. Nah, selanjutnya adalah keton. Keton adalah atau dikenal juga sebagai alkanon, merupakan senyawa karbon yang mempunyai gugus karbonil pada tengah rantai CO. Keton juga merupakan turunan dari alkana, yang mana dua atom hidrogen pada alkana diganti dengan atom oksigen. Gugus CO pada keton terikat dengan dua gugus alkil R. Rumus umum keton sendiri yaitu CnH2nO. Selanjutnya glikol. Glikol adalah hidrokarbon dengan dua gugus hidroksil. Glikol merupakan zat cair yang tidak berwarna, larut di dalam air, memiliki rasa manis tetapi sayangnya bersifat racun. Untuk titik didih glikol, yaitu titik didihnya tinggi terhadap air 197 derajat Celcius dan titik bekunya yaitu minus 11,5 derajat Celcius. Nah, untuk nilai ambang batas sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2011 yaitu salah satunya adalah metanol 200 ppm, metil alkohol 50 sampai 260 mg per meter kubik, etil alkohol 1000 ppm, butil alkohol 303 mg per meter kubik, etilen glikol 100 sampai 260 mg per meter kubik, metil etil keton 200 ppm dan senyawa-senyawa lainnya yang memiliki nilai ambang batas tersendiri. Silakan dicek pada Peraturan Menteri Tenaga Kerjaan mengenai nilai ambang batas masing-masing zat. Nah, nilai ambang batas setiap zat sendiri itu didasarkan pada waktu pemaparan, yaitu berapa lama waktu pajanan zat sesuai kadar penetapan zat. Selanjutnya, untuk jalur masuk bahan kimia ke dalam tubuh. Jalur masuk bahan kimia ke dalam tubuh itu ada 3 jalur. Yang pertama yaitu gastrointestinal, yaitu saluran pencernaan, di mana senyawa dapat mengontaminasi tubuh melalui sistem pencernaan apabila senyawa-senyawa kimia tertelan secara tidak sengaja ataupun sengaja yang kemudian akan diserap di dalam lambung. Sebagai contohnya, ketika seseorang telah kontak dengan bahan-bahan kimia kemudian tidak mencuci tangan, makan, maka zat-zat kimia yang ada pada tangan itu akan ikut masuk bersama makanan ke dalam tubuh, yang kemudian akan mengganggu kinerja dari tubuh akibat zat-zat kimia tersebut. Nah, yang kedua itu adalah jalur inhalasi atau lewat saluran pernafasan. Senyawa dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan. Senyawa kimia yang terhirup oleh tubuh akan masuk kemudian diserap oleh alveoli sehingga menyebabkan gangguan pada tubuh. Yang ketiga yaitu jalur topikal atau jalur kulit. Nah, zat-zat kimia paling mudah masuk melalui jalur kimia karena beberapa bahan kimia dapat diserap oleh kulit dalam jumlah yang cukup banyak sehingga menimbulkan efek sistemik pada tubuh. Senyawa-senyawa kimia diserap oleh folikel rambut ataupun lewat sel kelenjar keringat yang terdapat pada permukaan kulit. Setelah terserap, senyawa tersebut kemudian akan masuk ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Adapun jenis-jenis penyakit yang ditimbulkan dari terpajan alkohol glikol atau keton, yang pertama itu adalah gangguan pada ginjal. Beberapa senyawa turunan alkohol glikol atau keton dapat menyebabkan penyakit atau gangguan pada ginjal. Nah, yang pertama itu isopropanol. Isopropanol itu merupakan senyawa turunan dari alkohol yang termasuk ke dalam salah satu pelarut yang banyak digunakan dalam bidang industri ataupun rumah tangga. Secara spesifik, isopropanol itu digunakan untuk membersihkan tinta dan mempercepat pengeringan minyak dan tinta tanpa meninggalkan residu pada mesin roll cetak atau mesin offset. Nah, di dalam tubuh isopropanol sendiri itu akan dimetabolisme menjadi aseton. Pada umumnya
keton yang ada dalam tubuh itu akan dieliminasi sendiri oleh jalur pernafasan, tetapi ada yang juga dikeluarkan lewat sistem ekskresi lainnya, yaitu sistem ekskresi urin. Nah, adapun stadium terakhir keracunan akibat isopropanol itu didominasi oleh gagal ginjal dengan oliguria, proteinuria, dan sejumlah besar kristal oksalat ditemukan di dalam urin. Nah, berdasarkan penelitian juga ditunjukkan bahwa adanya korelasi paparan isopropanol di udara dengan sedimentasi kristal oksalat di urin sebesar 0,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi paparan dari senyawa isopropanol, maka sedimentasi kristal oksalat di dalam urin juga akan semakin tinggi. Selanjutnya untuk gangguan pernafasan. Pada laboratorium, bunsen digunakan pada pemanasan larutan. Alat ini memiliki bahan bakar yaitu spiritus, di mana apabila alat tersebut tidak tertutup secara rapat maka akan mengeluarkan bau spiritus. Nah, bau spiritus ini kemudian akan menimbulkan sesak nafas pada pekerja yang menghirup bau tersebut. Selanjutnya yaitu contoh lainnya hand sanitizers yang berbasis alkohol. Hand sanitizers yang berbasis alkohol itu memiliki kandungan senyawa etanol, isopropil alkohol, N-propil alkohol, dan kombinasi-kombinasi lainnya. Pekerja pelayanan kesehatan yang terpapar alkohol yang digunakan sebagai antiseptik tangan ternyata tidak hanya kontak terjadi pada kulit saja, tetapi juga melalui penghirupan. WHO juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai penyerapan alkohol yang tinggi dapat berdampak buruk bagi petugas-petugas kesehatan yang menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Adapun penelitian yang dilakukan membandingkan bahwa adanya dua tipe konsentrasi kadar alkohol berbeda didapatkan bahwa gejala pernafasan meningkat dalam hubungannya terhadap frekuensi dan kuantitas hand sanitizers yang berbasis alkohol terlepas dari kadar konsentrasi dari hand sanitizers yang berbasis alkohol pada pekerja pelayanan kesehatan yang bekerja selama 8 jam shift kerja. Para pekerja tersebut mengeluhkan adanya iritasi seperti bersin dan batuk. Selanjutnya untuk gangguan pada kulit. Gangguan beberapa senyawa alkohol juga dapat terjadi akibat topikal atau pengolesan zat-zat kimia. Dalam penelitian yang sama, penggunaan hand sanitizers yang berbasis alkohol juga ternyata dapat mengiritasi kulit para pekerja, khususnya para pekerja di bidang rumah sakit atau di bidang kesehatan. Terdapat peningkatan signifikan terhadap keluhan kulit pada pemakaian hand sanitizers berbasis alkohol apabila kita mengacu pada konsentrasi tingginya zat dibandingkan dengan keluhan gangguan pernafasan tadi. Keluhan gejala pada kulit lebih banyak dalam hand sanitizer berbasis alkohol yang memiliki kadar isopropil alkohol yang lebih tinggi. Para pekerja tersebut mengeluhkan bahwa adanya gangguan pada kulit seperti kulit kering, kemerahan, gatal, dan gejala kulit yang seperti bersisik. Nah, hal tersebut juga sejalan dengan penelitian lainnya bahwa sebanyak 25% perawat dilaporkan memiliki gejala atau tanda dermatitis pada tangan mereka dan 85% memiliki riwayat masalah kulit. Frekuensi dari pemakaian berulang produk pembersih tangan menjadi penyebab utama kejadian gangguan kulit pada pekerja di bidang kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah gangguan pada jantung. Etilen glikol juga dapat menjadi salah satu pemicu kerusakan tubuh khususnya pada jantung. Etilen glikol dapat memicu serangan jantung dalam waktu yang singkat apabila kadar etilen glikol telah melebihi nilai atau kadar ambang batas yang diperbolehkan akibat tertelan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Lethal dose untuk oral pada manusia adalah 786 mg per kilogram, yaitu sekitar 50 ml atau setara dengan 1,7 ons etilen glikol untuk pasien dengan berat 70 kg. Bahkan, menelan dalam volume kecil saja terbukti dapat menyebabkan kematian. Pasien yang kritis akibat menelan etilen glikol, mereka sering membutuhkan pemantauan di unit perawatan intensif untuk melihat komplikasi sekunder dari perubahan status mental dan aritmia jantung. Aritmia sendiri terjadi saat impuls listrik jantung tidak bekerja dengan baik atau terjadi detapan jantung yang tidak normal.
Nah, kemudian selanjutnya saya akan memaparkan pekerjaan-pekerjaan apa saja sih yang beresiko terhadap terpajannya alkohol, glikol, atau keton ini. Nah, sebagai bahan kimia, alkohol tentu saja digunakan secara luas dalam bidang industri manapun, karena alkohol sendiri itu memiliki sifat yang dapat dijadikan sebagai bahan pelarut. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa yang salah satu pekerja yang mungkin dapat terpapar alkohol ini adalah petugas-petugas yang bekerja di bidang laboratorium. Kemudian alkohol juga digunakan pada pekerja yang bergerak di bidang kimia, desinfektan, serta bahan bakar. Kemudian pekerjaan yang beresiko lainnya juga terhadap alkohol, glikol, dan keton adalah yang bekerja pada bidang produksi atau pembuatan zat pewarna, pencelup, dan percetakan. Hal ini berhubungan dengan alkohol, glikol, atau keton sendiri yang merupakan pelarut seperti yang saya bilang tadi, merupakan bahan pelarut yang digunakan dalam pembuatan zat pewarna. Nah, selain itu juga para pekerja yang bekerja di bidang kesehatan juga beresiko untuk terpajan alkohol, glikol, atau keton ini akibat penggunaan misalnya hand sanitizers, desinfektan, atau pembersih lainnya yang mengandung alkohol, glikol, atau keton ini. Untuk gejala penyakit sendiri, untuk gejala penyakit keracunan akibat alkohol atau glikol secara umum adalah akan muncul keluhan seperti sakit kepala, vertigo, perasaan kacau, mabuk, mual, dan muntah. Sedangkan untuk keracunan alkohol dan glikol secara kronis itu akan muncul gejala seperti sesak nafas atau sakit kepala berlebih. Kemudian untuk gejala toksikasi keton secara umum dapat terlihat adanya gangguan pada sistem saraf sensorik dan motorik. Gejala untuk gangguan kerusakan pada ginjal ditandai dengan meningkatnya kreatinin dalam urin, terdapat kristal oksalat, oliguria atau pengeluaran urin di bawah normal, kemudian anuria, ginjal tidak dapat memproduksi urin, hingga pada kasus yang lebih parah terjadi kegagalan kerja dari ginjal atau terjadi kesalahan pada fungsi ginjal. Pada gangguan pernafasan, para pekerja yang mengalami toksikasi terhadap isopropanol akan menunjukkan gejala dalam bentuk iritasi, bersin, dan batuk. Kemudian depresi pernapasan merupakan gejala utama saat terjadi paparan pada alkohol, glikol, atau keton ini. Sedangkan gejala pada paparan spiritus, kita dapat tahu bahwa itu akan terjadi sesak napas pada pekerja yang terpapar bau dari spiritus. Selanjutnya untuk gejala dari akibat topikal ataupun gejala kontak dengan kulit sendiri itu yang paling mudah untuk kita lihat, karena para pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja ini yang muncul gangguannya pada kulit itu lebih gampang untuk kita lihat, karena biasanya bentuk gejalanya seperti kulit kering, merah, kering, bersisik, kemudian serta penurunan perlindungan pada kulit. Nah, bagaimana sih pencegahan serta pengendalian yang dapat kita lakukan agar dapat terhindar dari gangguan-gangguan atau penyakit pada tubuh akibat alkohol, glikol, atau keton ini? Nah, kita bisa melakukan yang pertama itu health promotion atau peningkatan kesehatan, misalnya penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja pada tempat kerja, kemudian menetapkan prosedur kerja yang aman untuk para pekerja, kemudian yang kedua untuk perlindungan khusus seperti tidak melewati nilai ambang batas yang diperkenankan sesuai jenis zat, kemudian memakai alat pelindung diri atau APD berupa masker sesuai dengan jenis bahan kimia, kemudian penggunaan sarung tangan, menggunakan jas kerja sesuai dengan bahan kimia, kemudian penggunaan kacamata kerja sesuai dengan tingkat bahaya bahan kimia di tempat kerja, kemudian penggunaan helm, memperhatikan label-label yang tertera pada penyimpanan bahan kimia, kemudian menempatkan bahan kimia sesuai dengan memperhatikan reaksi yang dapat terjadi dengan bahan kimia lainnya. Kemudian yang paling penting adalah kita perlu memahami material safety data sheet saat bekerja. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan deteksi dini dengan cara memfasilitasi karyawan dengan pengecekan kesehatan secara berkala. Kemudian segera melakukan pengobatan apabila ada tanda-tanda atau gejala yang muncul pada pekerja.
Kemudian kita juga dapat menyingkirkan risiko di tempat kerja seperti mengeliminasi, mengisolasi, mensubstitusi, memodifikasi alat yang dapat menjadi sumber hazard di tempat kerja. Kemudian yang keempat, kita bisa membatasi kemungkinan cacat dengan cara memeriksa dan mengobati tenaga kerja secara komprehensif, mengobati tenaga kerja secara sempurna, dan pendidikan kesehatan. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi atau pemulihan kesehatan dilakukan misalnya dengan cara mempekerjakan kembali para pekerja yang menderita cacat di jabatan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, sampai di sini pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.